Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pembelajaran kita lanjutkan mulai pertemuan pertama pada semester genap ini. Marilah kita berdoa, semoga membawa manfaat dan berkah kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafina ma yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa tadillana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal jamil khairati fil hayat abadal mamat. Allahumma alhimna ilman afqa bi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna man ala umrika fauna jika marahimin. Allahumma arzuqna man nabiyina khazal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabina bi rahmatika marrahimin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna minadh dhulumatil wahmi. Waftah lana abwaaba rahmatika wansur alaina bi rahmatika marrahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa qalban khashi'an wa sholihan mutaqabbala walhamdulillahi rabbil alamin. Pertemuan pada kali ini kita akan membicarakan tentang ijarah. Pada dasarnya manusia adalah merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama yang lain. Ketika salah satu membutuhkan dan tidak memiliki apa yang ia butuhkan, maka yang lain bisa membantu untuk memenuhinya. Demikian sebaliknya. Contoh, saya butuh mobil, padahal saya tidak punya mobil. Si fulan memiliki mobil. Karena saya butuh mobil, maka di dalam syariat Islam, begitu juga dalam kehidupan sosial, kita boleh saling tolong-menolong, saling membantu. Karena saya tidak punya mobil, saya boleh menyewa mobilnya si fulan tadi dengan imbalan tertentu yang telah ditentukan. Secara hukum sosial itu sering terjadi. Dan itu diatur di dalam syariat Islam yang disebut dengan ijarah. Untuk lebih lanjut, perhatikan pengertian ijarah. Secara etimologi, ijarah berasal dari bahasa Arab, yaitu ajaro yakjiru ujron, yang berarti upah atas pekerjaan. Adapun ijarah secara terminologis adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah, yang berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu. Atau boleh juga dikatakan bahwa secara terminologi ijarah adalah transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula. Maksudnya begini, yang dimaksud ijarah itu gampangannya adalah menyerahkan barang
kepada orang lain atau menyerahkan tenaga kepada orang lain dengan imbalan tertentu. Contoh yang lebih jelas lagi, saya menyewakan tenaga saya kepada si fulan. Si fulan membayar upah kepada saya. Itu namanya ijarah. Jadi tenaga saya orang bekerja itu bisa disewakan, tenaganya bisa disewakan. Kalau di zaman dahulu, zamannya Rasulullah itu nyewa tenaga itu ada. Jadi tenaga orang itu disewa, kemudian dibayari. Itu ijarah. Asal usulnya begitu. Dalam kitab Fathul Qorib Al-Mujib, Syekh Muhammad bin Al-Qasim Al-Ghazi mengatakan, al-ijaratu huwa aqdun ala manfaatin maksudatin ma'lumatin qabilatin lil badali wal ibahatu bi'audin ma'lumin. Ijarah adalah akad atas manfaat yang jelas, menjadi tujuan serta bisa diserahkan dan diperbolehkan kepada orang lain dengan ganti ongkos yang jelas. Jadi kalau kita menyewa tenaga orang, ongkosnya harus jelas berapa. Misalnya 100.000 harus ditentukan 100.000. Tidak boleh ongkosnya belum jelas kita menyewa, nanti setelah kita mengembalikan barang atau tenaganya tadi sudah tidak dipakai, ongkosnya terjadi perbedaan. Orang yang menyerahkan tenaganya minta ongkos 100.000, orang yang menyewa mau memberi 50.000, itu tidak boleh. Makanya ongkosnya harus jelas, di depan harus sudah jelas. Itu menurut Syekh Muhammad bin Al-Qasim Al-Ghazi. Perhatikan kata-kata yang sudah saya sampaikan tadi. Itu ada kata-kata manfaatin maksudatin yang menurut pandangan syariat. Maka yang tidak boleh menyewa uang atau untuk hiasan. Jadi uang dipakai perhiasan, disewa itu tidak boleh, karena kalau menyewa untuk perhiasan menurut syariat itu tidak mengandung arti manfaat. Kemudian ada kata-kata maklumatin, maksudnya adalah manfaat yang jelas dan dibatasi, seperti menyewa orang untuk menjahit baju. Jadi khusus menyewa orang untuk menjahit baju dengan manfaat yang jelas, yaitu menjahit baju tadi dengan ukuran dan model tertentu. Jadi dijelaskan di akadnya, sekotnya itu harus dijelaskan. Jadi maklumatin itu harus jelas, manfaatnya jelas. Sedangkan maksud dari kata qabilatin lil badali adalah mungkin untuk diserahkan. Barang yang disewa itu mungkin untuk diserahkan, untuk diberikan kepada orang lain. Kalau barang yang disewakan itu tidak bisa diserahkan, ya tidak bisa. Maka tidak boleh menyewakan Al-Quran kepada orang kafir. Karena Al-Quran itu tidak boleh diserahkan kepada orang kafir. Ini pengertian kalimat tersebut. Kemudian ada lagi kata al-ibahah. Maksudnya adalah manfaat yang tidak haram. Barang yang disewakan itu tidak manfaat untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maka tidak boleh menyewakan alat musik yang diharamkan. Misalnya ada alat musik yang diharamkan, disewakan, tidak boleh. Itu pengertian ijarah sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Fathul Qorib. Adapun pengertian ijarah yang dikemukakan oleh para ulama mazhab fikih adalah
sebagai berikut. Yang pertama menurut ulama Hanafiyah, ijarah adalah aqdun alal manafi'i bi'audin. Ijarah adalah akad atas sesuatu kemanfaatan dengan pengganti. Sesuatu yang ada manfaatnya dan ada penggantinya. Itu menurut Imam Hanafi. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah adalah aqdun ala manfaatin maqsudatin ma'lumatin mubahatin qabilatin lil badali wal ibahatu bi'audi ma'lumin. Transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dituju tertentu bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Misalnya suatu barang itu disewakan kepada orang lain, kemudian dengan ketentuan sama sewa tapi tidak boleh dimanfaatkan, mbak nganggur, ya tidak boleh. Nyewa terjadi di belakang tidak mau bayar, ya tidak boleh. Jadi harus mubah, boleh dimanfaatkan, ada imbalan tertentu. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i. Yang ketiga, menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, al-ijaratu tamliku manafi'i syai'in mubahatin. Tamliku manafi'u syai'in mubahatan muddatan maklumatan bi'audin. Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu pengganti. Jadi nyewa juga harus ada ketentuannya, kapan sampai kapan. Kemudian harus dibayar ongkosnya. Suatu contoh, zaman sekarang rental mobil. Rental mobil itu 12 jam misalnya, jam 7 sampai dengan 7 malam, 7 pagi sampai 7 malam. Itu namanya 12 jam. Itu tertentu, waktunya harus dijelaskan. Tujuannya menjelaskan ini agar di belakang tidak terjadi perbedaan penafsiran. Jadi ada 12 jam. Ada rental mobil itu yang 24 jam, biasanya begitu. Itu harus jelas. Jadi tamliku manfaatin syai'in mubahatan mudatan maklumatan bi'audin. Pemilikan manfaat suatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu pengganti. Itu adalah pengertian ijarah. Berikutnya dasar hukum ijarah. Dasar hukum ijarah yang pertama adalah dalam surat At-Tolaq ayat 6 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kunna ulatul hamli fa anfiqu alaihinna hatta yadhna hamlahunna fa in arda'na lakum fa atuhunna ujurahunna wa tamiru bainakum bil ma'ruf wa in ta'asyartum fasaturdi'u lahu ukhra. Ayat ini adalah menjadi dasar diperbolehkannya ijarah. Kalau kita jelaskan, dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Perhatikan di sini kata-kata ini.
Ada seorang istri yang sudah dicerai oleh suaminya. Sedangkan istri itu lagi menyusui anaknya. Maka seorang suami wajib membayari istrinya karena menyusui anaknya. Ini ayatnya. Fa'atuhunna ujurahunna. Fa'in ardokna lakum fa'atuhunna ujurahunna. Jika dia menyusui anakmu, anaknya laki-laki, lagi lakum. Fa'in ardokna lakum. Jika menyusui anak kamu, anak laki-laki, fa'atuhunna ujurahunna, maka perempuan yang engkau cerai itu bayari ongkosnya, ongkos menyusui anak itu. Di zaman Rasulullah, orang Arab itu punya tradisi kalau punya anak itu disusukan kepada orang lain. Seperti Rasulullah itu kan juga disusukan kepada Halimah As-Sa'diyah. Kemudian dari keluarga Rasulullah yang menyusukan tadi memberi ongkos kepada Halimah As-Sa'diyah. Itu sudah menjadi tradisi kebiasaan di Saudi Arabia, di orang Arab. Kalau di Indonesia tidak. Nah, ini adalah sejarah tentang dasar hukum daripada ijarah. Yang kedua adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Anan Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam was-Siddiq radhiyallahu anhu istajara rajulan mim bani Adil yuqalu lahu Abdullah ibnu Uraikid. Sesungguhnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq pernah menyewa seorang lelaki dari Bani Adil yang bernama Abdullah ibnu Al-Uraikid. Hadis riwayat Imam Bukhari. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Annahu Shallallahu Alaihi Wasallam naha anil muzaraati wa amara bil muajarati wa qala la ba'sa biha. Sesungguhnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang muzaraah dan memerintahkan muajarah. Beliau bersabda, tidak apa-apa melakukan muajarah. Hadis riwayat Muslim. Begini maksudnya. Nabi melarang muzaroah. Muzaroah itu artinya marokno sawah di mana bibitnya dari orang yang marok. Bibitnya itu dari penggarap. Jadi marokno sawah, sawahnya diserahkan, bibitnya dari si penggarap. Itu muzaroah. Itu katanya Rasulullah melarang hal yang seperti itu. Tapi Rasulullah memerintah dengan sistem muajarah, akad sewa, disewakan saja sawahnya, disewakan. Ini dasar yang kedua, perintah tentang muajarah, yaitu sewa menyewa. Jadi menyewakan sawah itu boleh. Berikutnya adalah rukun ijarah. Rukun adalah suatu yang wajib ada dalam setiap akad atau transaksi. Jadi rukun ijarah adalah semua hal pokok yang harus ada dan harus dipenuhi dalam transaksi ijarah. Rukun ijarah ada 4. Pertama, segot.
Segot yaitu ijab kabul, serah terima, ucapan itu segot. Sudah ya, saya sewakan kepada kamu. Ya, saya terima, tak sewa kamu. Mobil sampean tak sewa ya? Iya. Mobil saya sewakan. Itu namanya segot. Yang kedua adalah mukjir. Orang yang menyewakan, dan mustajir, orang yang menyewa. Jadi yang kedua itu ada yang menyewakan dan ada yang menyewa. Yang menyewakan itu namanya mukjir, orang yang menyewa namanya mustajir. Yang ketiga maqut alaih. Artinya maqut alaih adalah manfaat yang disewakan. Jadi barang yang disewakan itu harus ada manfaatnya. Yakni ada manfaat barang yang disewakan. Barang yang disewakan dapat diperoleh secara hakiki dan syar'i. Tidak sah menyewakan barang hasil kejahatan ataupun menyewakan kepada orang jahat. Jadi barang hasil kejahatan harus mencuri, disewakan itu tidak boleh. Atau menyewakan barang untuk mencuri itu juga tidak boleh. Ini sepeda motor saya punya motor trail yang cepat, bisa laku, jalannya bisa cepat. Saman sewa untuk jamret, itu tidak boleh, hukumnya haram. Jadi barangnya itu harus bisa dicerahkan, diperoleh secara hakiki dan secara syar'i. Jadi tidak boleh untuk barang yang dilarang oleh Allah. Manfaat sesuatu barang yang disewakan dapat diketahui. Jadi manfaat barang yang disewakan itu dapat diketahui. Kemudian yang keempat adalah upah. Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa atas kompensasi dari manfaat yang diperoleh. Semua alat tukar yang dapat digunakan dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran ijarah. Upah itu harus diberikan sebagai kompensasi imbal balik, sebagai timbal baliknya kalau kita menyewa, kemudian kita juga harus memberi ongkos. Dan itu pun tidak harus dibayar dengan uang. Setiap apa saja yang dihalalkan, yang diperbolehkan untuk digunakan untuk akad jual beli, untuk pembayaran jual beli, boleh digunakan untuk alat pembayar. Zaman dulu pakai uang. Sekarang tidak pakai uang, cukup dengan kertas. Ya, ditransfer uang. Itu kan tidak dibayar secara langsung, kan transfer. Zaman dahulu kan boleh juga dibayar dengan cara barter. Ditukar barang. Tenaganya dibayari dengan ongkos beras misalnya. Orang bekerja tidak diongkosi dengan uang, tapi diongkosi beras. Kalau zaman sekarang tidak ada, hampir tidak ada sekarang seperti itu. Kalau zaman dahulu orang kerja ke sawah itu diongkosi dengan beras, diongkosi dengan jagung, itu boleh. Karena itu berlaku sebagai alat pembayar jual beli pada waktu itu. Tapi kalau yang dilarang oleh Allah tidak boleh. Ada orang menyewa mobil kemudian dibayari dengan hal yang diharamkan oleh Allah, itu tidak boleh. Jadi dibayari dengan misalnya kesenangan yang diharamkan oleh Allah, itu tidak diperbolehkan. Anak-anak, apa yang saya sampaikan sampai tentang rukun ijarah dulu, insya Allah akan kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya.
Tolong apa yang saya sampaikan ini diputar beberapa kali agar anak-anak bisa memahami. Jangan hanya diputar hanya sekali. Tolong apa yang sudah saya sampaikan secara daring ini diulang kembali, kemudian dicatat di dalam buku, biar tidak hilang. Nanti kalau di dalam HP kalau terhapus akan hilang. Sehingga agar tidak hilang, kami mohon untuk dicatat dan dirangkum. Pada suatu ketika nanti ujian, saya akan menanyakan tentang materi yang sudah saya sampaikan. Catatannya ditumpuk, nanti saya minta untuk ditumpuk rangkaian ini sebagai persyaratan untuk bisa mengikuti ujian. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Alhamdulillahilladzi kutiba wa yuktabu abadan abadina wa darud dahirin birahmatika marrahmin. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.